Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okti Rafifah Hairunisa dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 27. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di masa PPKM. Nah, sebelum masuk ke dalam materi intinya, di sini aku mau jelasin dulu pengertian dasar dari hak dan kewajiban menurut pendapatnya Notonegoro. Yang pertama adalah hak. Hak adalah sesuatu yang didapatkan atau yang diperoleh seseorang sebagai warga negara dan tidak dapat diintervensi oleh kekuatan apapun dan siapapun ya. Dijelaskan juga dalam pasal 27 ayat 2. WNI berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan pasal 28C ayat 1 berhak mengembangkan diri dan memperoleh pendidikan. Lalu yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu dengan rasa yang penuh tanggung jawab yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Dikuatkan juga pada pasal 27 ayat 1 wajib menjunjung hukum dan pemerintah, dan yang kedua pasal 28J ayat 1 wajib menghormati hak asasi manusia. Selanjutnya adalah kasus pelanggaran hak yang terjadi pada masa PPKM saat ini. Yang pertama adalah kasus yang paling banyak terjadi dalam lingkungan keluarga, baik dalam klaster pendidikan atau klaster anak berhadapan hukum. Dan yang terakhir adalah pornografi cybercrime. Yang kedua adalah penggunaan HP atau laptop yang berlebihan karena bisa merusak keadaan fisik kita yang karena seharian duduk dan diam di kamar tanpa adanya kegiatan fisik dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang ketiga adalah perdagangan dan eksploitasi anak. Walaupun sekarang ini masih pandemi, tapi hal ini masih marak terjadi, apalagi jual beli tayangan video porno dan sebagainya. Dan poin terakhir adalah kemiskinan dan kasus anak menjadi pekerja yang tadi aku sebutkan di pasal yang di awal. Ini juga sangat berkaitan. Kita banyak banget nemu anak-anak kecil yang ngamen di jalanan, atau bahkan menjadi pemulung, atau bahkan menjadi buruh tani di ladang tangga atau warga, yang sebenarnya pendidikan ini tuh harus mereka dapatkan dari sejak kecil. Nah, di sini aku tegaskan bahwa suatu pelanggaran hak itu dapat dikatakan melanggar ketika hak ini tuh udah menyimpang dari definisi secara umum dan sudah mengarah kepada hal-hal yang negatif. Lalu selanjutnya adalah kasus penyimpangan kewajiban. Di sini aku ada contoh kecilnya. Yang pertama, masih banyak banget masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan yang sudah dihimbaukan langsung oleh pemerintah, baik oleh presiden sendiri, dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dengan orang sekitar, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, masih banyak banget masyarakat yang masih enggan dalam pelaksanaan vaksin massal yang dilakukan oleh daerah-daerah masing-masing. Mereka masih menggunakan alasan-alasan yang tidak masuk akal, seperti hal aneh yang banyak dibicarakan berita hoax di media sosial gitu. Dan yang selanjutnya, masyarakat tuh masih percaya sama berita-berita hoax dan konspirasi aneh yang negatif yang seliweran ada di Facebook atau bahkan di Instagram atau di WhatsApp dan lain sebagainya. Mereka, si oknum-oknum ini menyebarkan informasi-informasi yang sebenarnya belum tentu kebenarannya sudah dipercaya gitu. Jadi masyarakat masih termakan oleh berita-berita itu. Yang selanjutnya adalah banyak banget masyarakat yang berpakaian pada saat pandemi. Ada yang nekat melakukan pergi ke
luar kota atau bahkan ada yang wisata. Nah, hal ini tuh masih banyak seliweran, apalagi di daerah Jawa Barat, seperti wisata-wisata yang sedang ramai diperbicarakan. Yang terakhir adalah pembukaan mal dan toko-toko yang ada di pinggir jalan. Sebenarnya pada masa PPKM ini sudah ada jadwal tersendiri yang diberikan oleh pemerintah di daerahnya masing-masing. Seperti contohnya toko harus wajib tutup pada jam 2 siang, tapi masih ada aja toko-toko yang buka sampai malam atau bahkan sampai hingga larut malam gitu. Nah, yang terakhir ini adalah bukti-bukti kecil yang terjadi di sama kita. Terus yang pertama ini adalah pemeriksaan warga yang tidak mematuhi himbauan dari pemerintah karena berpergian pada kondisi PPKM. Lalu yang kedua adalah seorang lelaki tua, pria tua yang tidak menggunakan masker dengan baik dan benar di kalangan umum. Dan yang terakhir adalah anak yang kecanduan bermain laptop akibat pandemi atau PPKM saat ini. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, baik disengaja ataupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.